alun-alun Pandeglang, kita akan coba tanya ke masyarakat yang sedang berolahraga. Mereka siap nggak sih untuk divaksin ya? Nah, itu dia. Sebentar nih, sebentar Kak. Boleh wawancara nggak nih? Sebentar aja dong. Ada waktunya dong. Karena itu kan sebagai langkah preventif biar kita nggak ketularan. Disuntikin ke orang-orang, Bu. Tahu nggak tentang vaksin corona? Ayo. Tahu mah enggak, cuma denger udah. Masih ragu-ragu. Masih ragu. Ragu-ragu juga. Ragu-ragu. Kenapa? Perasaan Ibu saat ini setelah divaksin udah seminggu ya? Gitu. Dan ibu kemarin divaksin deg-degan iyalah. Namanya kan ini. Kita bahas soal hoak yang beredar di masyarakat dari media sosial atau apa. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Belum juga disuntikin, tapi hal buruk sudah keburu menyebar gitu, Pak. Iya, kemarin juga banyak ya video-video yang kita lihat itu sebenarnya video sedang simulasi. Oke. Ini ceritanya ya guys, kita tuh mau janjian mau olahraga di sore hari, tapi Aldi masih nggak ada. Jadi gue ditemenin sama kameramen gue. Lihat tuh ya. Jadi suasana sore hari ini mau olahraga biar imun juga tetap kuat, biar tetap semangat. Karena kita tahu ya corona itu udah merajalela banget. Gue ditemenin sama kru 1, tim 1, sama kameramen. Yaudah, kita bakal janjian di Pancaniti. Dulu sih sebutannya Pancaniti ya. Sambil kita akan sosial bakal nanya beberapa orang pendapat kalian tentang corona dan sedikit informasi juga buat kalian semua. Yuk! Ya, balik lagi di channelnya Aldi Awaludin. Nah, masih di alun-alun Pandeglang sambil nunggu Aldi datang. Janjiannya sih jam 4:30 kita bakal olahraga bareng meningkatkan imunitas. Mana ini ya Aldi? 2,000 years later. Oh guys, tuh udah datang Aldi. Halo. Di. Lama ya? Sorry. Gue bawa sepeda nih, sepeda olahraga maksudnya. Jadi gimana hari ini? Jadi gue tuh semangat banget menghabiskan waktu di alun-alun pulang dari kantor untuk menjaga imunitas kita. Kita kan udah tahu ya kalau akhir-akhir ini sudah ada vaksinasi massal nih. Betul. Diawali dengan presiden ya. Iya, presiden, para menteri, terus influencer, misalnya para selebgram atau artis-artis. Dan terakhir itu yang kita tahu bahwa bupati, kepala daerah ya. kepala daerah melaksanakan vaksin Sinovac. Nah, jadi sore ini di alun-alun Pandeglang kita akan coba tanya ke masyarakat yang sedang berolahraga. Mereka siap nggak sih untuk divaksin ya? Nah, itu dia, karena beberapa orang pasti kontra dong. Ya. Gua sih nggak mau karena Ya. begini-begini. Gua sih mau karena begini-begini. Nah, itu dia. Untuk itu kita bakal nanya beberapa orang yang ada di alun-alun. Ya, mereka siap mau nggak? Siap atau mau nggak ya? Nah, secara divaksin? pribadi dulu nih gua nanya, lo mau nggak? Ya harus mau lah. Iya, kalau misalnya kenapa? Kan boleh dong nanya kenapa lo? Walaupun sedikit ragu. Enggak, gua penasaran ya kenapa lo ragu misalnya? Agak ragunya karena vaksin ini dibuat dengan darurat ya. Yes. Biasanya pembuatan vaksin kan 2 tahun. Ya. Tapi ini kan dikejar ya supaya setahun ini cepat selesai. Kalau gua sih ada beberapa hal yang emang gua tuh tidak boleh divaksin. Kenapa? Karena gue punya autoimun. Karena ada beberapa hal yang nggak boleh orang-orang yang memiliki penyakit tertentu atau misalnya ibu hamil, ibu menyusui kan tidak boleh untuk divaksin. Nah, penasaran kan guys ya bagaimana? Kita cana juga orang lain ya. Oke. Warga masyarakat Pandeglang. Check it out. Check it out.
Aduh maaf ya, olahraganya masih diganggu. Kenalan dulu boleh? Boleh. Namanya siapa? Nabila. Dinda. Oke, Kita kalau tanya dulu umurnya ya, karena kan vaksin itu ada kriterianya. dari usia 18 tahun sampai 59 tahun. Dinda, usianya berapa? Aku 18. 18, wah udah bisa Pas, ya. Mbak, udah Kamu? bisa. 19. Oh bisa. Nah, kita- Aku mau nanya. Kalau kalian tahu kan soal adanya COVID dan sekarang lagi boomingnya untuk suntik vaksin. Tahu nggak sih? Tahu. Ya. Yang pertama disuntik siapa coba? Presiden Jokowi. Oh, berarti dia memperhatikan. Oke. Nah, kita mau nanya nih. Yes. Kamu udah siap belum divaksin? Belum. Belum. Why? Kamu? Belum. Wow. Lah. Nah, ini dia mangsa pertama kita ya. Enggak, gue gak ngerti kenapa kalian gak mau divaksin. Nggak tahu, soalnya kan banyak isu-isu juga apa sih, kayak baca-baca di internet gitu, katanya yang udah divaksin tuh banyak yang sakit, terus udahnya kayak meninggal gitu, kebanyakan ya. Presiden juga 2 kali. Iya, presiden juga, Oh, tapi kan katanya itu masih katanya ya. Oh, jadi Itu yang bikin takut. Oke, Oh. jadi kalian termasuk yang termakan beberapa hoak yang beredar di media sosial. ya. Hoax juga kan, walaupun itu hoax kan, tapi tetap aja bikin takut ya gitu. Iya. Heeh. Oke. Tapi kan kalau nggak vaksin bakal dipidana loh. Ya, kalian setuju nggak? Kan itu masih jadi bahasan ya. Kalau nggak divaksin bayar 5 juta gimana? Gimana loh? Nah, kalau begitu mau nggak mau jadinya ya? Iya. Jadi harus dipaksa dulu ya. Oke, jadi kita udah ngambil kesimpulan bahwa 2 orang ini mereka masih memikirkan gak mau divaksin karena ada beredar beberapa informasi hoax Ya. tentang apabila yang divaksin itu katanya ini, katanya ini. Gitu ya? Iya. Tapi jangan cepet selesai nggak sih corona? Pengen lah. Kalau nggak enak juga kan pandemi gitu ya. Saya juga kan pengen kuliah jadi daring gitu. Pokoknya kegiatan keganggu lah. Oh iya, iya, benar. iya, Ya makanya harus divaksin. Nggak ketemu-temu gebetan gitu di kampus. Pacaran jadi virtual terus pacarannya nih ya. Oke deh, terima kasih ya. Terima kasih, Ya. Halo. Boleh. Sebentar nih, sebentar Kak. Boleh wawancara nggak nih? Sebentar aja dong. Ada waktunya dong. Ayo, Kak. Nah. Sini dong. Sini. Jangan di tengah, pinggir dikit. Gila ya, langsung di stop dong lagi hot-hotnya gitu kan. Oke, di sini aja nih kita ya. Nih. Siapa namanya? Biar background. Adam. Kenapa? Kelvin, Kamu umur berapa? 20 tahun. Wah, udah Oke. bisa ini. 17. Nah, 17. Tahu kan informasi tentang adanya vaksin COVID ini? Iya. Menurut kalian, kalau kalian dikasih kesempatan untuk jadi disuntikan vaksin. Kalian udah siap belum? mau nggak? Siap, pengen. Kita nanya ke dia dulu ya, Oke. karena di atas berapa tahun sih? 18 sampai 18 ya? 59 Kamu tahun. belum, Kamu belum ya. bisa. Aku nanya. Belum bisa, masih bocah ini. Oh iya. Ya. Aku nanya, karena kan memang ada beberapa orang yang nggak mau divaksin. Ya, Kenapa iya. A Kamu- ini mau divaksin? Adam. Adam mau Iya. divaksin. Karena vaksin itu untuk kesehatan kita juga. Karena biar kita jauh dari COVID-19. Oke. Intinya pengen cepat beres. Iya. Nah. Gimana caranya Indonesia ini bisa new normal seperti dulu lagi? Wah, keren. Kan banyak nih beredar tentang Ya. hoak-hoak, Kalau vaksin ini itu kalau di Cinanya aja nggak dipakai. Iya. Kalau udah divaksin nantinya malah sakit, bla 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 bla. Berpengaruh nggak ke kamu Iya, gitu? betul. Enggak berpengaruh bagi Tetap saya. yakin? Tetap yakin. Karena itu kan sudah diuji, kan presiden juga udah duluan divaksin. Sudah ada buktinya. Oke. Iya. Terima kasih Terima banyak. kasih ya Adam ya. Lanjut Sama-sama. lagi ya. Terima Sama-sama. kasih. Yo. Selamat berolahraga, semoga imunitasnya juga semakin kuat ya dengan olahraga. Thank you so much. Ya, 2 sudah kita tanya. Ada yang tidak mau, ada yang belum siap lah, dan juga ada yang sudah siap. Nah, baru 2 ya. Yap, Tanya lagi. tanya lagi. Kayaknya kita cari bapak-bapak deh. Boleh kita ke alun-alun dalam kali ya? Yuk, Masih yuk. banyak banget. By the way, Mas Wei, gue mau informasi. Kenapa? Kita ada di belakangnya mall pelayanan Oh publik. ya, ada mall pelayanan publik nih. Oke, Ya. yuk kita lanjut ya. Masuk ke dalam ya. Ya. Yang gue tahu sih soal vaksin itu sendiri. Ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya
tidak 100% membebaskan diri kita untuk tidak terjangkit dengan virusnya COVID. Artinya ketika kita sudah divaksin, belum tentu juga kita boleh melepas masker. Tuh, masih tetap harus menjaga protokol 3M kesehatan. itu harus tetap ya. Dan kalian juga harus tahu bahwa vaksin ini ada beberapa tahap. Ya. Jadi ketika divaksin nggak harus bisa berkumpul tanpa protokol kesehatan, karena setelah 2 minggu kita juga harus vaksin kembali tahap 2. Gitu. Dan Semua orang kebagian gak sih? kebanyakan sih kayak prioritas dulu kali ya, selain para petinggi, kepala daerah yang sedang proses untuk menjadi satgas gitu kan, tenaga kesehatan menjadi prioritas utama untuk menerima vaksin ini. Yuk kita tanya lagi yuk sekarang ke orang-orang lain. 2 kan baru juga ya? Yes, betul Yuk, banget. lanjut. Kenapa? Belum juga masih ngobrol ya. Ngobrol Udah, lanjut aja. Oh, yaudah. Nah, Teh, boleh wawancara sebentar? Dia lagi ngejar waktu. Sombong amat. Nah, dulu ya. Ini juga nih. Nih. Mana? Nih. Oh iya nih, ada yang lagi lari ya. Apa 2 kali ya penolakan orang yang nggak mau diwawancarai. Teh, boleh wawancara sebentar? Oh boleh, alhamdulillah. Nah sekarang Ya. kita bakal wawancara lagi nih yang baru lari. Boleh kenalan dulu nggak? Siapa Namanya namanya? siapa? Tia. Namanya Tia. Oh sama. Ini dari mana mas? Hah? Oh, Kita ini- dari YouTube channel Awaludi. Oke, Awaludi. sekarang gini aja deh ya. Nah, langsung aja kita nih. Maaf, usianya berapa tahun, Katia? 27. Oke, 27. Profesinya? Karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Tahu kan vaksin sudah mulai akan disosialisasikan atau akan dilaksanakan ya? Nah, secara pribadi kamu tahu Kamu dulu? tim yang setuju vaksin atau tim yang enggak? Setuju. Oke, kenapa? Karena itu kan sebagai langkah preventif biar kita nggak ketularan COVID-19 aja sih. Even itu mungkin belum 100% terbukti keakuratannya dan keefektifannya, tapi lebih baik mencegah sih daripada Iya, udah kena semua terus baru diobatin. Oh iya, betul, apalagi setuju yang sih. sudah divaksin orang nomor 1 gitu. Itu Iya. jadi salah satu nambah keyakinan. Iya kamu. betul. Nah, kamu sendiri termakan gak sih sama berita hoak tentang vaksin ini begini, vaksin itu begini? Tahu kan ada udah beredar yang banyak banget yang bilang kalau divaksin nanti sakit, meninggal, bla 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 bla, gimana tuh? Pernah lihat nggak? Iya pernah sih, emang sekarang lagi jadi kontroversi juga karena memang belum ada yang 100%. Oke. Even yang mungkin yang terdekat pun cuma 95% dan Iya. belum sampai 100% lah. Oke. Maksudnya wajar kalau misalkan ada kekhawatiran tersebut karena itu kan sesuatu zat asing ibaratnya yang dimasukin ke dalam tubuh manusia gitu kan. Solidly ya. Kita juga nggak tahu itu dibikinnya gimana, terus habis itu kandungannya apaan aja. Tapi sekali lagi sih, kita kan masyarakat awam ya, kita nggak punya akses untuk tahu itu Benar atau kandungannya apa, Iya, betul banget. gimana proses pembuatannya. Yang kita tahu yang membuat vaksin itu adalah orang yang punya kompetensi gitu untuk itu. Jadi sebaiknya sih kita percayain aja sama mereka, karena kita juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Iya sih ya, kalau kita tahu, kasih tahu selain 3M, apalagi yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID, Iya. iya nggak? Iya. Cuman intinya doang. Sekarang Tia adalah orang yang tim yang siap. Siap. Oke, terima kasih Tia ya. kasih, Tia. Lanjut, Selamat maaf nih ya olahraga. ganggu. Oke, Selamat olahraga. lanjut. Ya, kita ada bersama. Gak apa-apa, kan habis olahraga. Ada Mama nih di sini. Iya, dia lagi sama emak-emak yang hobinya volley. Kebetulan ada ibu siapa, Bu? Wim. Bu Iim. Bu Tuti. Bu Tuti. Bu Ina. Bu Ina. Bu Yuli. Bu Yuli. Iya sih. Bu. Oke, Bu. Tahu nggak sih vaksin corona udah mulai disuntikin ke orang-orang, Bu? Tahu nggak tentang vaksin corona? Ayo. Tahu mah enggak, cuma denger udah. Oke. Oke. Ibu tahu nggak orang pertama yang menerima vaksinnya? Jokowi. Oh, iya. Berarti tahu. Iya. Tahu dari mana, Bu? TV. Oh, iya. Iya. Sambil masak kayaknya nonton ya? Iya. Harus dong. Oh, iya. Walaupun suka nonton Aldebaran, Iya. tapi tetap informasi COVID juga mereka harus tahu. Oke, Ibu ya. Kita mau nanya nih, ibu-ibu ini tim yang siap untuk katakanlah besok akan divaksin nih ya. Semua orang akan divaksin. Ibu-ibu ini tim yang siap untuk divaksin atau yang masih nolak untuk divaksin? Vaksin, mau divaksin atau nggak, Bu? Boleh ada pilihan lain? Nggak ada, Bu. Bingung untuk menjawab. Masih ragu-ragu. Ragu-ragu, masih ragu. Ragu-ragu juga. Sama ragu-ragu. Kenapa?
karena belum belum sereg ke hati gitu ya. Belum siap. Belum siap. Belum PDKT gitu Iya. vaksinnya. Iya, belum siap. Karena apa Bu? Ibu nggak percaya dirinya untuk divaksin? Masih ragu apa gimana gitu ya. Karena dengar dari berita-berita yang di luar sana ya, jadi kita ragu gitu. Dari untuk mana Bu? divaksin. Berita dari misalkan Ya, sosial misalnya media Ya, bisa sosial media, yang lainnya Dari juga. TV juga? Ya, dari TV juga ada. Jadi sekarang kalau dikasih pilihan, ibu mau nggak mau harus divaksin, milih enggak atau ya misalnya ini mah? Ya. Iya tuh. Kalau di Mau. Kalau harus diharuskan gitu. Kan kita tahu sendiri yang tidak yang menolak vaksin akan dipidana misalnya. iya, Gimana itu tuh dia. nanti, Bu? setuju nggak sih kalau misalkan ibu nolak dipidana gitu? Kalau untuk masalah dipidananya, kita sebagai ibu-ibu mah terus terang aja menolak. Karena kita nggak tahu ini apa namanya hukumnya seperti apa juga kita nggak tahu namanya ibu-ibu ya gitu. Terus terang Makanya menolak. hak kita ya untuk menolak itu. Kita juga untuk menolak. Tidak kayaknya Tapi intinya berarti ibu-ibu ini tim yang pikir-pikir. Ya. Kalau dikasih kesempatan misalnya vaksin itu baik buat ini, buat kesehatan, buat kekebalan tubuh, ibu akan mau. Siap. Tuh, jadi bagaimana kita bisa mencerna informasi tentang vaksin itu sendiri? Iya. Pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir, ibu-ibu pengen corona ini cepat beres gak sih? Ya. Tuh iya. Karena efeknya banyak gitu loh. Apa Bu? Usaha kita tersendat. Anak kita sekolah nggak bisa. Itu yang paling pusing ya. Iya, kasihan loh, udah berbulan-bulan. Udah habis. Setahun ya. Iya. Oke. Iya. Oke deh ya. Ya, terima kasih. Yes, kita udah selesai. Iya. Nanya-nanya sama orang. Iya, betul banget. Yang sedang berolahraga Jangan di panik. alun-alun Pandeglang. Dan kesimpulannya ternyata masih ragu-ragu ya. Tapi banyaknya tuh kontra loh. Banyaknya mereka tuh nggak mau sebenarnya. Dan informasi mereka tentang vaksin ini juga banyak yang belum tahu. Ya, ada juga yang terlanjur kemakan hoax ya kayaknya ya dari media sosial gitu kan. Kalau vaksin itu bakal begini, bakal begitu gitu. Sebenarnya karena mereka kurang informasi tentang vaksin itu sendiri. Jadi PR nih buat pemerintah. Ternyata sosialisasi tentang vaksin ini belum nyampe. Merata lah, belum nyampe. Belum nyampe kan. Dan mereka tuh sebenarnya masih melihat perkembangan dari penerima dari vaksin COVID itu sendiri lah ya. Kan dibagi beberapa tahap kan, Ti. Yes, betul banget. Tapi kalau misalkan mereka disuruh untuk besok untuk jadi penerima, mereka masih nggak mau. Nggak mau. Gitu. Kalau dikasih kesempatan, misal kayak Raffi Ahmad tuh, beliau kan dapat kesempatan dapat tahap pertama kayak Ariel Noah juga. Kalau mungkin masyarakat yang bukan selebgram atau artis, mereka nggak mau. Mereka akan nolak kayaknya. Yes, ya, betul gitu kan? banget. Selain informasi yang mereka belum paham, mereka juga masih ragu. Tapi ketika ditanya corona ingin cepat berakhir, semua kompak. Ingin dong gitu ya. Nah itu tadi ya Tia ya. Yes, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak. Oke guys, Oke, kita Ti. pamit dulu. Jangan lupa channel Awaludin Ya. di like, di subscribe, dan di share. Iya, dan terima kasih udah klik video ini. Bye bye. Bye. Gue beli Oh, ya udah. sepeda ya. Bye. Ya udah. Bye bye Ti. Kok dibalik? Guys, kemarin kita coba tanya-tanya nih dengan masyarakat tentang kesiapan mereka jika hari ini divaksin atau saat ini divaksin, mereka siap atau tidak. Nah, saat ini kita bersama Ibu Bupati Pandeglang nih. Ada Ibu Irna. Assalamualaikum, sehat semua. Beliau adalah orang yang pertama kali divaksin di Pandeglang. Ngomongnya kan gitu. Iya. Doain ibu ya. Doain ibu ya, padahal ibu deg-degan. Nah, jadi masyarakat itu Bu masih ragu Bu. Kita lihat dulu lah, bukan saya nggak mau, tapi kan begini begitu di media sosial begini. Perasaan ibu saat ini setelah divaksin udah seminggu ya? Jadi gimana Bu rasanya? Jadi pas divaksin itu ya seperti kita diimunisasi, seperti kita disuntik. Biasanya kan ibu memang setiap bulan tuh suka ada di doping vitamin ya karena aktivitas ibu sangat tinggi. Jadi pada saat divaksin ya nggak kerasa apa-apa. Ya sebahagian memang ada dampak kecilnya yang
Ya merah-merah gitu ya, lalu pegel gitu, dan itu tinggal minum obat penghilang nyeri juga cepat itu hilangnya. Nah, tapi kebetulan ibu tidak, habis divaksin ibu tetap sehat, bugar, tapi memang ibu jaga 1 minggu sebelumnya makan ya, pola makan harusnya setiap hari ya dijaga ya, pola tidur, pola hidup begitu, sehingga pada saat itu melewati 2 meja, pertama dicek namanya, KTP, lalu pindah ke meja 2, dicek tensinya, gula darah dan lain sebagainya, aman, baru masuk ke meja ketiga untuk divaksin. Jadi insya Allah kekebalan daripada virus COVID-19 itu 14 hari setelah divaksin itu semakin meningkat kekebalannya, sampai 3 bulan ke depan bisa mencapai ke 99,7%. Jadi insya Allah nih semakin meningkat kekebalan tubuh, daya tahan tubuh yang sudah divaksin ketimbang yang belum divaksin. Dari mulai mutunya, kualitasnya, kita yang cetak sendiri, kita yang produksi Bio Farma di Bandung udah selama 3 bulan. Jadi ada uji klinis itu sudah 3 kali, pertama ke kelinci, kedua ke kelinci, terus ke manusia berkali-kali. Yang pertama kali disuntik vaksin itu Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil itu produksi daripada Bio Farma. Dan MUI sudah mengatakan itu halal, begitu. Dan ibu kemarin divaksin deg-degan iyalah, namanya kan ini musibah non alam, belum pernah terjadi. Tapi setelah ibu disuntik, fit, tambah semangat, nggak ada ngeluh pusing, pegel-pegel, meriang, nggak ada. Artinya Bu, tidak serta-merta orang itu akan langsung menerima. Kan tadi kata Ibu ada meja 1, meja 2. Iya, jadi kalau misalkan, lagi alergi, tensinya lagi tinggi, di meja 2 udah nggak lolos, pulang dulu, tunggu sampai kondisinya sehat, fit, baru boleh divaksin. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk kudu gitunya dipaksa. Apabila yang minum pengencer darah itu tidak boleh. Yang sudah pernah menyandang penyakit COVID-19 dan sudah sembuh, tidak perlu disuntik lagi karena sudah kebal. Pernah mengalami itu, bahkan darahnya mahal tuh yang udah pernah COVID tapi sehat. Jadi Aldi, untuk masyarakat belum. Ini tahapan pertama besok nih, Pandeglang masuknya di bulan Februari vaksinnya untuk tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan kita banyak yang tumbang. Rumah sakit penuh karena banyak yang nggak percaya adanya COVID. Mati mah urusan Allah baik cenah. Tapi kan kuda ikhtiar. Sekarang rumah sakitnya full bednya. Dan sampai dengan tenaga kesehatan ibu juga pada tumbang. Sehingga besok yang divaksin adalah tenaga kesehatan. Tahap pertama Bupati, pelayan publik, TNI, Polri. Tahap berikutnya nanti untuk masyarakat kemungkinan April sampai dengan Juni begitu. Jadi jangan khawatir, nanti lihat aja dulu tenaga kesehatan divaksin bagaimana. Tambah kebal nggak, tambah sehat nggak begitu ya. Sehingga masyarakat bisa membaca, mengkaji baik manfaat tidak manfaatnya begitu. Semoga ini adalah upaya ikhtiar kita agar kita bisa sehat semua di tengah wabah penyakit menular ini. Karena kan dialaminya bukan hanya di Indonesia, 210 negara. Dan tidak ada yang namanya konspirasi katanya. Ada hoax-hoax besar. Kalau ada konspirasi bisnis, negara lain udah jualan obat dari setahun lalu. Kan enggak, mereka semua lumpuh total karena Allah memberikan ujian kepada seluruh negara di muka bumi ini. Kita ikhtiar bentuknya gitu. Jadi Aldi juga akan divaksin kamu di. Iya, makanya saya kan ragu. Ternyata memang orang lain juga ragu. Tapi setelah ini kan tidak langsung kita lihat dulu nanti kan tenaga medis seperti apa kan. Berarti gitu ya Bu ya. Jadi jangan takut ya Di. Insya Allah Bu kalau udah gini sih. Jadi divaksin kita makin lebih kebal ketimbang yang belum divaksin. 14 hari setelah divaksin, tapi tetap yang namanya protokol 3M itu wajib. Oh, berarti ketika sudah divaksin nggak langsung kita bebas buka masker? Masker tetap dipakai selama pandemi ini belum berakhir. Iya, jaga jarak tetap tuh. Ya, awas takut muncrat ya. Kan pakai masker. Pakai masker. Makanya ini yang menjaga kita. Ya, kemarin Ibu bertemu dengan orang yang COVID, saudara Ibu, kakak kandung Ibu. Tapi karena Ibu pakai masker dan berjarak, ketika diswab lagi? Diswab Ibu negatif. Jadi ini yang menyelamatkan ikhtiar ya bentuknya. Allah kan berikan ujian. Kenapa kita harus mandi? Ya kan supaya nggak bau. Supaya ketular pakai ini. Terus apalagi banyak hal-hal yang
sifatnya memang sunatullah, diajarkan bahwa kita harus menghindari penyakit ya. Kampung-kampung yang sedang tertular intensitasnya tinggi ya. Oke, baik Bu. Adi ya, sampaikan salam Mantap sayang buat sekali. semua. Itu gitu ya masyarakat, jangan ragu ya. Ini buktinya nih sehat-sehat aja. Gendut ibunya. Baik, terima kasih Ibu Ya. ya. Mudah-mudahan kita semua segera berakhir ini COVID-nya ya. Iya. Dengan cara tadi vaksinasi massal Iya, itu. tapi terakhir kita mohon pada Allah ya supaya Allah hindari kita. Iman, aman, imun. Ya, gitu Baik, ya. terima kasih Bu Irna. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Halo guys, kemarin kita udah wawancara nih beberapa masyarakat Kabupaten Pandeglang yang kalau ditanya mau disuntik vaksin atau enggak masih kebanyakan ragu-ragu. Sekarang saatnya kita nanya langsung sama ahlinya. Sebenarnya vaksin itu seperti apa sih? Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Dr. Sule. Nih, kita akan masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Yuk, masih di tetap channelnya Aldi Awaludin. Assalamualaikum Pak. Akhirnya ketemu juga ya Pak. Aku pengen mau wawancara sebentar, boleh? Boleh. Sambil kita ada jaga jarak ya, sebelah sini lah boleh kali ya. Bagus ya. Nih. Tadi tuh Pak Aldi udah ngobrol ceritanya sama Bupati Pandeglang. Karena kan beliau juga orang pertama di Kabupaten Pandeglang yang disuntik vaksin. Betul. Kemarin kita udah bertanya kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang, kalian kalau dikasih kesempatan untuk vaksin mau nggak sih? 50% mereka bilang nggak mau. Oh. Dan juga bilang 50-50, lihat dulu nanti. Nah, sebenarnya ini dia ya guys, kita udah langsung ketemu sama yang narasumber yang emang kompeten ya dibilang vaksin itu sendiri. Pak, ceritain sih vaksin yang akan disuntikan kepada kita gitu kan, itu tuh apa? Oh gitu. Tapi saya balik lagi tadi 50-50, berarti Yes. bagus. Kita belum mensosialisasikan ke masyarakat, tapi masyarakat 50% berarti mau. Iya, karena ada juga yang mau sih Pak. Iya, berarti kita tinggal, kerjaan kita nggak berat kalau begitu. Tinggal kita mengedukasi dan mensosialisasikan 50%-nya lagi. Dan ini belum kita melakukan apa-apa, belum kita bergerak ke masyarakat untuk mau atau tidak divaksin. Tim kita ini yang dari Prokes, dari P2 belum bergerak ya. Tapi masyarakat begitu hebatnya, telah 50% udah mau, Iya, itu luar bisa sih. biasa. Dari 5 nih ada beberapa orang yang saya mau. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang lihat dulu. Saya juga kan nggak yakin ya sama vaksin itu sendiri. Itu kan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nggak apa-apa. ceritain sih Pak, vaksin itu Iya, seperti apa? Itu wajar aja kalau masih ragu karena ini kan vaksin ini masih baru. Betul. Ya. Dan seluruh dunia ini juga menilai nggak Indonesia aja, vaksin ini mutunya bagaimana, keamanannya bagaimana, dan efek sampingnya bagaimana. Dan kita wajar-wajar aja kalau melihat masyarakat masih ragu. Kenapa? Karena ini merupakan vaksin yang begitu cepat diproduksi dan risetnya begitu ekspres, tapi bukan berarti ini Bukan produk yang bagus gitu ya Pak bukan ya? berarti nggak bagus, karena ini juga melalui riset yang begitu detail dan begitu akurat sehingga nanti efek sampingnya pun yang timbul itu lebih sedikit ketimbang dari manfaatnya yang sangat besar. Kalau yang kita bahas soal hoak yang beredar di masyarakat dari media sosial atau apa, nah bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Belum juga disuntikin, tapi hal buruk sudah keburu menyebar gitu Pak? Iya, kemarin juga banyak ya video-video yang kita lihat itu sebenarnya video sedang simulasi latihan, tapi disangka itu adalah efek samping dari vaksin, padahal vaksinnya belum datang ke kita, tapi beritanya sudah seheboh gitu. Ada kemungkinan nggak sih Pak ketika sudah divaksin dia terbebas dari virus itu sendiri, dari COVID itu sendiri? Justru kita divaksin itu memasukkan virus yang telah dilemahkan atau dimatikan.
Jadi kalau habis divaksin ya tubuh kita nanti akan terlatih. Jadi daya tahan tubuh kita akan terlatih dengan virus-virus COVID yang telah dilemahkan. Nanti apabila ada virus COVID sungguhan yang datang, tubuh kita sudah punya kekebalan, bisa perlawanan dan bisa dengan mudah mematikan virus tersebut. Sehingga dengan divaksin nanti kita timbul kekebalan aktif untuk melawan virus kalau masuk nanti. Nah, kan di vaksin itu pemaksinan itu ada tahap 1, tahap 2. Betul. Itu sebenarnya maksudnya itu seperti apa tuh, Pak? Jadi tahap-tahap ini maksudnya untuk tahap 1 misalnya nanti kita fokuskan ke tenaga kesehatan yang ada di kabupaten kita. Jumlahnya kurang lebih 3.000-an, banyak sekali. Wow, jadi ya, untuk yang ke masyarakat masih tahapan-tahapan berikutnya. Masih jauh. Masih jauh tahapan tapi kita. Parnonya udah dari sekarang. Nggak apa-apa, berarti masyarakat itu aware memperhatikan kapan mau divaksin gitu. Okay. Jadi tahapan vaksinasi COVID itu bisa mencapai tahun depan. Oke, nggak Harapannya, langsung ya. nggak Semenjak langsung. presiden atau bupati divaksin, masyarakat divaksin. Masih jauh, Pak. Iya, bupati aja mau divaksin, masa kita? Iya, betul ya, Pak ya. Jadi kasih sedikit saran untuk masyarakat kita yang awam tentang vaksin harus seperti apa? Iya, untuk masyarakat jangan khawatir. Ya, kita waspada, ya, tapi jangan terlalu khawatir yang berlebihan karena vaksin ini telah melalui riset yang begitu mumpuni, ya, berbagai pakar ahli semuanya berembuk untuk menghasilkan vaksin ini. Dan untuk tahap awal memang ini untuk nakes dulu, tenaga kesehatan, dan dokter-dokter di Pandeglang itu akan menjadi nakes pertama yang akan divaksin. Oh, keren ya. Selain dokter, perawat, bidan, semua Iya, tenaga kesehatan semua akan tenaga divaksin kesehatan. terlebih dahulu. Dan seluruh dokter yang ada di kabupaten kita nanti akan yang pertama divaksin bila memenuhi syarat. Ya, betul sekali. Wah, terima kasih, Sama-sama. Dok. Wah, informasinya lengkap banget ya. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk Jangan divaksin. takut. Dan kita juga harus ikuti perkembangannya. Jangan termakan sama hoak ya. Betul. Nah, terima kasih banyak. Jangan lupa channelnya Aldi Awaludin. Jangan lupa, Pak, subscribe, Ya. like, sama di komen. Oke. Terima kasih. Seneng banget deh udah ngobrol bareng sama Dr. Sule. Oke. Aldi. Gue sosokan yang Aldi gitu ya. Terus udah janjian. Kebetulan Aldi juga udah selesai wawancara sama Bupati. Ya, Bupati sudah. Itu tadi dengan Dr. Sule, dia adalah juru bicara Satgas Covid Kabupaten Pandeglang. Betul, jadi kesimpulannya adalah kita tidak perlu khawatir guys. Masyarakat nggak perlu takut karena nggak langsung ke masyarakat. Iya bener, mentang-mentang Jokowi, Bupati udah divaksin, nanti besok masyarakat masih panjang. Ternyata masih panjang coy. Belum tenaga kesehatan, ngeliat dulu respon yang udah diterima sama yang udah divaksin kayak gimana. Santai aja, Ya. jangan termakan hoak dan ikuti berita tentang vaksin yang real. Tapi sambil nunggu vaksin tetap kita harus 3M. Tuh, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan ya guys, jangan Iya. dulu party-party ya. Betul sekali. Intinya 3 juga. Ya. Selain 3M, 3I. Bukan 3I. Apa ya? Imun. Imun. Iman. Dan aman. Aman. Jadi buat kalian semuanya, Ya. terima kasih banyak udah mengikuti Aldi Awaludin Channel. Betul sekali. Jangan lupa di like, Komen, di and share ya. subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian Amin semua. buat kalian semua. Dan komen yang banyak ya, kita bahas apa lagi nih yang lagi Yo, hits. oke terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.